Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita masih boleh beribadah kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memasuki memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu ya Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Yesus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita katakan, layaklah layaklah ya Yesus. segala Segala bangsa bangsa layak menyembah Engkau ya Tuhan. Sujud kepadamu Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, haleluya, layak disembah. Terima kasih Yesus. Mari kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk memimpin acara ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan meneruskan pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
keselamatan kekal. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Hingga kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu, mari Roh Kudus menerangkan kebenaran itu ke dalam hati setiap kami, sesuai kebutuhan kami masing-masing dan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita memasuki minggu terakhir di dalam tahun 2020 ini. Tema kita dalam bulan ini, kedatangan Tuhan. Dan subtema kita dalam minggu ini dan dalam minggu yang terakhir, spiritualitas menyambut kedatangannya. Ayat yang diberikan kepada saya dari Zefanya pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-18. Saya tidak akan bacakan ayat ini karena nanti kita akan baca satu persatu. Kalau kita melihat dari tema kita, spiritualitas, itu berasal dari kata spirit yang berarti jiwa. Spiritual itu menyatakan hal kejiwaan atau hal kerohanian. Sedangkan spiritualitas itu menyatakan tentang keadaan rohani. Jadi dari tema yang kita ada, spiritualitas menyambut kedatangannya. Kita perlu mengintrospeksi hati kita masing-masing. Bagaimana keadaan rohani kita hari-hari ini di hadapan Tuhan dalam menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali. Kita memang merayakan kedatangan Tuhan, tapi Yesus datang tidak lagi sebagai bayi. Jadi kita perlu introspeksi hati kita. Sudahkah keadaan hati kita, kondisi rohani kita benar di hadapan Tuhan? Atau masih simpan akar pahit, kemarahan, benci, dan sebagainya? Tak seorang pun tahu kapan persisnya kedatangan Tuhan itu. Namun yang pasti, waktu itu akan segera tiba. Tanda-tanda zaman yang tertulis di dalam Alkitab sudah hampir semakin jelas, semakin banyak digenapi dengan nyata. Apakah melalui pandemi corona ini akan tergenapi nubuatan Wahyu 6 ayat yang ke-8 yang menyatakan di situ akan 1/4 dari manusia akan mati? Kita tidak tahu. Kita tidak dapat memastikannya. Namun sekarang coba kita berdiri di depan cermin. Pandang muka Bapak Ibu Saudara. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika Tuhan datang hari ini, apakah aku layak untuk ikut bersama dengan Dia? Jika kita merasa masih ada hal yang perlu diperbaiki di dalam diri kita, jangan tunggu hari esok. Jangan katakan, besok masih bisa aku perbaiki. Anggaplah hari ini, hari terakhir yang kita miliki untuk membenahi kerohanian kita di hadapan Tuhan, untuk membenahi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan terlambat. Firman Tuhan mencatat bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan berulang kali jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Demikian juga setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan nubuat Zefanya diberikan kepada kerajaan Israel selatan, yaitu Yehuda. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja Yehuda, Raja Hizkia pernah melakukan reformasi iman besar-besaran zaman pemerintahannya. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 18.
Tetapi dua raja penerusnya tidak melakukan hal yang sama. Tapi mereka malah membangun penyembahan berhala. Membawa umat Yehuda masuk dalam penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Manasye, putra Hizkia, dicatat firman Tuhan, malah dia membangun mezbah bagi berhala di dalam rumah Tuhan. Dia membangun tiang berhala di pelataran dalam dan pelataran luar rumah Tuhan. Makanya dalam 2 Raja-Raja 21 mengatakan, perbuatan Yehuda lebih jahat dari bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan mereka. Hal ini menyebabkan kondisi rohani Yehuda berada pada titik paling gelap. Mereka diperingatkan tapi mereka tidak menghiraukan. Berulang kali Tuhan mengutus para nabi, tetapi raja dan rakyatnya tidak bertobat. Nabi Sefanya menyampaikan firman Tuhan dan hukuman yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda di awal pemerintahan Raja Yosia. Itu sekitar tahun 640 sebelum Masehi. Atau sekitar 46 tahun setelah kematian Raja Hizkia yang pernah melakukan reformasi. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang keenam dalam bacaan kita hari ini, Sefanya pasal 1 ayat 2 dan yang keenam mengatakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan katakan di situ, aku akan memusnahkan segala sesuatu di bumi. Aku akan membinasakan mereka yang tidak datang kepadaku atau meminta bimbinganku dan yang telah meninggalkan aku dan tidak mau lagi mengikuti aku. Inilah konsekuensi dari keadaan rohani umat Yehuda yang berada pada titik terendah. Saat peringatan diberikan, berarti saya katakan Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbalik kepadanya. Bagi bangsa Yehuda, bahkan juga bagi setiap kita di zaman ini, hal ini dinyatakan dengan ayat-ayat yang kita akan baca, yang kita akan renungkan. Yang pertama dikatakan di situ, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Hari Tuhan telah dekat. Pada hari itu Allah akan bertindak. Sebab itu berdiam dirilah di hadapannya. Tuhan sedang bersiap-siap untuk membantai umatnya seperti kurban persembahan dan ia telah mengundang musuh-musuh Yehuda. Firman Tuhan katakan waktunya sudah singkat, waktunya dekat, berarti waktu itu masih ada. Setelah menyampaikan penghukuman yang akan terjadi, Sefanya mengingatkan untuk berdiam diri. Berdiam diri bukan untuk mencari kebenaran bagi diri sendiri, bukan mencari kambing hitam, tetapi untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk mencari Tuhan dan kehendaknya, untuk membaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan kebenaran, keluar dari keadaan rohani yang gelap, masuk kepada kebenaran perintah dan hukum-hukum Tuhan. Sehingga kalau kita melihat 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Firman Tuhan katakan, maka aku mengampuni mereka.
Waktu yang singkat harus kita gunakan dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Dan di ayat yang ke-7 tadi katakan bagian B, Tuhan membantai umatnya seperti korban jika mereka tidak bertobat. Jika kita tidak berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pembantaian itu dilakukan melalui musuh-musuh Israel, musuh-musuh Yehuda yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sudah undang untuk hadir melakukannya. Dan ayat yang ke-8 dan 9 dalam Sefanya 1 katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pada hari pembantaian itu, kata Tuhan, aku akan menghukum para pembesar, para putra raja, dan semua orang yang mengikuti tata cara orang asing. Aku akan menghukum semua orang yang beribadat seperti orang yang tak mengenal aku, dan yang mencuri serta membunuh untuk memenuhi rumah majikan mereka dengan barang-barang rampasan. Tuhan akan menghukum semua orang tanpa terkecuali. Dikatakan yang mengikuti budaya asing, yang mengikuti penyembahan asing, yang beribadat seperti orang yang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Mereka yang telah menduakan Tuhan. Seperti Yesaya 29 ayat 13 katakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Inilah orang yang beribadat tapi tidak mengenal Tuhan. Dia lakukan untuk dilihat manusia. Dia lakukan untuk dipuji manusia. Maka Tuhan katakan, aku akan menghukum semua orang yang demikian jika tidak bertobat. Pada hari itu dikatakan, akan terdengar tangisan, ratapan, keruntuhan. Karena tidak satu pun yang dapat luput jika tidak berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika tidak segera keluar dari kondisi rohani yang gelap itu, firman Tuhan katakan, tidak akan ada yang luput. Raja Yosia ketika mendengar pemberitaan Nabi Sefanya, dia mulai berdiam diri. Dia mencari Tuhan. Dia mengambil waktu. 2 Tawarikh 34 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yosia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dia bersungguh hati mencari Tuhan dan kehendaknya. Dan dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu masih di awal pemerintahannya. Ketika dia masih muda, dikatakan dalam pemerintahannya pada tahun ke-8. Itu usianya masih 16 tahun. Dan dia juga tidak berhenti sampai di situ. Tahun ke-12 pemerintahannya dikatakan Yosia mengadakan reformasi iman dengan memusnahkan semua berhala-berhala. Mesbah-mesbah yang dibangun oleh kakeknya Manasye. Bukit-bukit pengorbanan. Bahkan imam-imam bukit pengorbanan dia sembelih. Dan dibakar di atas mesbah-mesbah bukit pengorbanan. Ketika Raja Yosia masih muda, apa yang dia lakukan? Menggenapi nubuatan seorang nabi yang tidak disebutkan namanya. Di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2, seorang nabi dari Yehuda pernah mengatakan bahwa akan ada seorang anak lahir, Yosia namanya. Dia akan menyembelih imam-imam bukit pengorbanan.
Dan itu dilakukan oleh Yosia 280 tahun setelah nubuat itu diucapkan. Dan itulah yang terjadi. Setelah mentahirkan negeri Yehuda, dikatakan, dan rumah Tuhan, pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, dia memerintahkan para pejabatnya untuk memperbaiki rumah Tuhan. Saat itu dikatakan firman Tuhan, Imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ketika pejabat raja datang, dia memberikan kitab Taurat itu. Dia membaca. Dan ketika dia tahu, dia sampaikan kepada raja, dibacakan kepada Raja Yosia. Dan firman Tuhan mengatakan ketika Raja Yosia mendengar isi Taurat Tuhan itu, maka di dalam 2 Tawarik 34 ayat yang ke-19 dikatakan Yosia merendahkan hati. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda dia merendahkan hati. Kemudian dia minta para pejabatnya pergi kepada seorang nabiah, meminta petunjuk Tuhan bagi dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Kemudian setelah mendapatkan petunjuk Tuhan dari nabiah Hulda, raja mengajak semua orang untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mentaati Taurat yang sudah dia baca, dia sudah dengar. Dan Taurat itu dibacakan kepada seluruh rakyat Yehuda. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Dan ketika itu Raja Yosia memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk merayakan Paskah, di mana firman Tuhan mengatakan yang sudah lama tidak pernah dilakukan sejak zaman para hakim memerintah dan sepanjang zaman raja-raja. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai yang ke-23. Jadi kita melihat Raja Yosia tahu persis keadaan kegelapan rohani bangsa yang dia pimpin. Firman Tuhan tidak mencatat jelas berapa ratus tahun Paskah tidak pernah dirayakan. Tapi firman Tuhan mengatakan sejak hakim-hakim memerintah. Kalau kita melihat zaman hakim-hakim saja lebih dari 400 tahun. Belum lagi zaman raja-raja mulai dari Raja Saul sampai kepada Raja Yosia. Paskah tidak pernah lagi dirayakan. Dan ketika itu Raja Yosia melakukannya. Dia berbalik kepada Tuhan, dia mengikat perjanjian di hadapan Tuhan bersama seluruh rakyatnya untuk setia dan taat kepada firman Tuhan. Itu yang dia dapatkan ketika dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Ayat 12 firman Tuhan katakan, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Karena kondisi rohani Yehuda yang berada pada titik tergelap yang telah menyakiti hati Tuhan, membuat mereka tidak lagi peka akan suara Tuhan. Meski sudah berulang kali diingatkan oleh para nabi, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka mengabaikannya. Karena mungkin sudah merasa nyaman dengan kesenangan dunia, dengan daging mereka. Mereka malah berkata, Tuhan tidak berbuat baik atau jahat. Dengan kata lain dia katakan, Tuhan tidak peduli akan apa yang kita lakukan. Mereka merasa aman meski sudah menduakan Tuhan.
mungkin kita melihat ada orang-orang yang bagi kita, orang ini bejat, orang ini layak dihukum. Orang ini seorang pendosa. Tapi kita melihat kok seolah Tuhan abai. Maka kadang kita tergoda untuk berpikir, Tuhan tidak adil. Dan mulai tergoda meragukan Tuhan dan kuasanya. Atau bahkan kita ingin memberikan penghukuman kepada orang itu karena kita merasa diri kita benar, diri kita lebih baik dari orang itu. Karena memang firman Tuhan katakan lebih mudah melihat kurangnya orang lain daripada kurangnya diri sendiri. Sehingga Matius 7 ayat 3 dan 4 katakan, bagaimana mungkin engkau mengatakan aku akan mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu sedangkan ada balok di matamu, kata firman Tuhan. Tetapi 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kondisi gelap tentu membutuhkan penerang. Maka saat Tuhan datang dengan membawa obor untuk menggeledah dan membongkar semua kegelapan itu, maka tidak akan ada yang bisa bersembunyi, tidak akan ada yang dapat menyembunyikan diri dari penggeledahan Tuhan. Kalau kita berbicara penggeledahan atau menggeledah, berarti dia mencari dengan teliti. Nah, dan hal itu dikatakan firman Tuhan dilakukan melalui musuh-musuh Yehuda yang sudah diundang Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-7. Dengan membawa obor sebagai alat penerang, maka semua yang disembunyikan pun pasti akan terlihat. Maka ayat yang ke-13 katakan, harta mereka akan dirampas dan rumah mereka akan dihancurkan. Orang yang membangun rumah tidak akan mendiaminya, kata firman Tuhan. Orang yang membuat kebun anggur tidak akan minum anggurnya. Jadi apapun yang mereka buat, mereka tidak akan lagi nikmati. Harta benda mereka dikatakan dirampas. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Inilah penghukuman yang Tuhan berikan bagi orang yang tidak berbalik kepadanya. Maka akhirnya kita melihat bangsa Yehuda diangkut ke pembuangan Babel sebagai penghukuman karena mereka tidak bertobat. Karena setelah berlalu zaman Yosia, bangsa Yehuda kembali lagi kepada penyembahan berhala. Dan hal yang ketiga, kalau kita melihat dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-18 di situ, ayat yang ke-14 sampai 16 dikatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Hari Tuhan datang dikatakan dengan cepat sekali. Firman Tuhan mencatat di sini, hari itu pahit, kegemasan, kesusahan, kesulitan. Kalau kita renungkan di ayat yang ke-14, 15 ini. Hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, itu sangat mengerikan bagi orang yang tidak bersungguh hati di dalam Tuhan. Hari Tuhan
Sering juga disebut sebagai hari penghakiman. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Zefanya. Yang akan terjadi bagi setiap orang yang tidak mau mendengarkan teguran-teguran yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan. Dengan berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pahlawan pun akan menangis dalam menghadapi hari penghakiman, hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Karena mereka berputus asa. Menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan orang lain? Tapi Tuhan katakan, hari itu kesusahan. Firman yang disampaikan Nabi Zefanya di zaman Raja Yosia. Banyak penafsir mengatakan ini punya maksud ganda. Karena kepahitan, kesulitan, kesusahan dialami bangsa Yehuda sekitar 20 tahun setelah kematian Raja Yosia. Yang tadinya sudah melakukan reformasi iman besar-besaran, yang sudah mengingatkan, memerintahkan untuk melakukan Paskah. Tetapi ketika Raja Yosia mati, rakyat itu kembali kepada penyembahan berhala. Maka kalau kita melihat dalam 2 Tawarikh 36, bagaimana bangsa itu yang sudah mengikat janji setia kepada Tuhan, akhirnya diangkut sebagai budak ke Babel. Dan dikatakan rumah Allah, kota Yerusalem dibakar dan temboknya diruntuhkan oleh tentara Kasdim atas perintah Raja Nebukadnezar. Dan penggenapan firman ini juga bagi kita di zaman akhir ini. Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, hal yang lebih sulit mungkin akan terjadi dari apa yang pernah dialami oleh Yehuda. Karena keadaan rohani umat manusia yang terus dan terus ada di dalam kegelapan. Maka ayat yang ke-17 dalam Zefanya 1 ini, dalam bacaan kita katakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di situ, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan banyak bencana atas umat manusia, sehingga mereka akan meraba-raba seperti orang buta. Mereka telah berdosa kepadaku, dan sekarang darah mereka akan tercurah seperti air, dan mayat-mayat mereka membusuk di atas tanah. Dan Matius 24 ayat 21 katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Maka kalau dikatakan tadi mayat-mayat tidak lagi dikuburkan, membusuk di atas tanah, dikatakan firman Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-18 mengatakan emas dan perak, harta dunia yang selama ini dikejar oleh manusia dan dikumpulkan sebanyak apapun yang dimiliki. Firman Tuhan katakan tidak dapat menyelamatkan orang itu dari murka Tuhan jika tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amsal 11 ayat yang keempat katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dan Amsal 10 ayat 2 katakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Mereka melakukan kekerasan untuk mengumpulkan harta, dikatakan tadi di ayat yang ke-9. Dia menghalalkan segala cara. Tapi pada hari Tuhan yang sudah sangat dekat, semua yang dikumpulkan itu sia-sia. Karena orang yang mengejar dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan semua yang dia miliki tidak mampu untuk menyelamatkan dia.
Karena itu introspeksi hati kita. Bagaimana sesungguhnya keadaan rohani kita, bagaimana sesungguhnya spiritualitas kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang akan segera tiba. Masihkah seperti bangsa Yehuda dan Yerusalem yang selalu jatuh bangun, meski sudah berulang kali dengar firman Tuhan, diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, sudah buat komitmen dengan Tuhan, masih lagi kembali. Ketika peringatan ini diberikan, ambillah waktu kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk mencari Dia dan kehendaknya, untuk kita lakukan. Karena Tuhan akan segera datang dan membawa obornya untuk menggeledah hati kita. Waktunya singkat dan tak seorang pun akan luput jika tidak benar-benar kembali kepada jalan kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam hati kami. Roh Kudus yang terus menerangkan kebenaran itu ke dalam hati setiap pribadi umat-Mu yang mendengar. Sehingga Tuhan, kami terus dimampukan untuk hidup di jalan kebenaran-Mu. Kami mau berkomitmen dan terus membaharui kehidupan rohani kami seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika Engkau datang kembali, kami didapati layak untuk ikut bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Senin 28 Desember 2020, Natal Wilayah 1, jam 18.30 sampai 19.30, mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan untuk bisa hadir melalui aplikasi Zoom. Selasa sampai dengan Sabtu, ada doa pagi di tempat ini pukul 8 hingga 9 pagi. Mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan boleh hadir dan boleh bergabung bersama. Kita saling mendoakan dalam Tuhan melalui aplikasi Zoom. Rabu 30 Desember 2020, Komsel Youth pukul 7 malam. Bertemakan sharing akan dibawakan oleh PDM Deni melalui aplikasi Zoom. Mari kaulah muda bersama-sama boleh bergabung dan kita saling dikuatkan di dalam Tuhan. Kamis 31 Desember 2020, ibadah tutup tahun jam 5 sore disertai dengan perjamuan kudus, mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan kembali untuk kita bersama-sama beribadah mengucap syukur karena kita bisa berada di penghujung tahun 2020 dan kita boleh dengan mantap untuk memasuki tahun yang baru 2021 dan dapat disaksikan melalui YouTube channel Tobi Linando. Youth Service Gubdi Peluit 2 Januari 2021 jam 6 sore dapat disaksikan melalui IG live streaming Youth Gubdi Peluit, mengundang kaula muda boleh hadir bersama-sama dan kita boleh dikuatkan di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Kemudian online Sunday Service jam 9 pagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan kami undang kembali bisa menyaksikan dan beribadah bersama-sama dan bisa menyaksikan melalui YouTube channel Tobi Linando. Sunday School Service KA Gubdi Peluit jam 9 pagi bersamaan untuk anak-anak boleh dibawa kepada Tuhan dan bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Christina Natalia. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur dapat mentransfer ke rekening gereja atau dapat men-scan code KRIS berikut ini. Demikian kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Kiranya di tahun yang baru semangat yang baru menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntut kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita